saya Herdiansah, akrab dipanggil Alif, dengan NIM 11012400225. Nah, di sini saya akan menerangkan materi yaitu perkembangan sejarah dan teori manajemen. Nah, sebelumnya saya dari kelas 2 di manajemen, dan tak lupa pula berterima kasih kepada ibu dosen pengampu yaitu Ibu Muflihah. Perkembangan sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen yaitu pengetahuan serta teknologi iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen juga umat manusia. Nah, mempelajari sejarah berguna untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu. Nah, dan bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang, prinsip-prinsip apa yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung sampai dewasa saat ini. Kemudian ada evolusi teori manajemen. Yang pertama ada manajemen ilmiah, yang dimana di era ini peran manajer atau pimpinan dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting. Juga selain itu, manajer harus dapat dianggap sebagai reformis manajemen ilmiah, mempunyai tujuan agar tingkat produktivitas perusahaan, efisien, dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Lalu, manajemen ilmiah menurut Robert Owen, yang dilatar belakangi sebagai manajer pabrik pemintalan kapas. Pada saat itu, perusahaan sedang mengalami kondisi kerja yang buruk. Penemuannya, pentingnya peranan pekerja sebagai aset perusahaan, lalu perbaikan fisik, lingkungan kerja, dan aturan kerja, misalnya mengurangi hari kerja, pembatasan anak-anak di bawah umur, fasilitas perumahan yang lebih baik, toko perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pokok karyawan, dan dijual dengan harga yang lebih murah. Kemudian membuat prosedur kerja untuk meningkatkan produktivitas. Lalu menurut Charles Babbage, ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak meluncurkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Babbage menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan. Selain itu, Babbage mengemukakan bahwa spesialisasi pekerjaan dapat menekan biaya dan waktu. Lalu menurut Frederick W. Taylor disebut sebagai bapak manajemen. Gagasan-gagasan yang muncul pada saat itu diawali dengan melihat kerja dari para pekerja yang tidak secara optimal, hasil kerja yang tidak sesuai yang seharusnya dapat dilakukan pekerja dalam kondisi normal. Pemikiran Frederick W. Taylor bahwa pekerja dapat ditingkatkan semangat kerjanya dengan cara memberikan intensif. Pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal yaitu yang pertama, sistem upah diferensiasi. Yang kedua, time and motion study. Lalu menurut Henry Elgan yang dalam pengalamannya pernah bekerja bersama-sama dengan Taylor mengemukakan teorinya, juga bertitik pada tolak usaha, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah atau intensif. Kontribusi Gankar menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam penyelesaian pekerjaan. Lalu menurut Frank B. dan William M. Gilbert, Frank B. Gilbert melanjutkan pemikiran Taylor, yang dimana bagaimana pekerja dapat bekerja secara lebih efisien. Nah, penelitian yang dilakukan yaitu menemukan gagasan perlunya bekerja cepat tetapi tidak tergesa-gesa, menghilangkan gerakan-gerakan ataupun tindakan yang tidak diperlukan. Lillian Gilbert memberikan kontribusi dalam aspek psikologis, yaitu memperhatikan aspek manusia dalam organisasi seperti seleksi, penempatan kerja, dan memberikan pelatihan. Kemudian menurut Harrington Emerson melihat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri ialah adanya masalah pemborosan. Nah,
Dia membagi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu perumusan tujuan dengan jelas, yang kedua kegiatan yang dilaksanakan masuk akal, yang ketiga ketersediaannya staf yang cakap, terciptanya disiplin kerja, pemberian balas jasa yang adil, lalu laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu, dan pemberian instruksi perencanaan dari urutan-urutan kerja, dan adanya standar dan schedule, metode dan waktu di setiap kegiatan, kondisi yang standar, operasi yang standar, instruksi praktis tertulis standar, lalu balas jasa efisien, sampai rencana insentif. Nah, kemudian ada sumbangan dan keterbatasan. Sumbangan memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, keterbatasan sendiri yaitu konsep produktivitas dengan dukungan penerimaan teknologi justru banyak mengurangkan skala pengurangan tenaga kerja. Nah, kelemahan lain adalah tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi kurang mendapatkan perhatian atas kebutuhan sosialnya, personalitinya, arti kepuasan tenaga kerja kurang diperhatikan secara utuh. Nah, kita lanjut ke teori manajemen klasik yang menurut Henry Fayol dikenal juga sebagai bapak aliran manajemen klasik. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu yang pertama teknikal, yang kedua komersial, yang ketiga finansial, yang keempat security, yang kelima akuntansi, dan yang terakhir tugas manajerial. Lalu menurut James Demany, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama koordinasi, yang kedua prinsip skalar, yang ketiga prinsip fungsional, yang keempat prinsip staff. Nah, kalau menurut Mary Parker Follett berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab yang kolektif. Follett juga berpendapat bahwa permasalahan dalam bisnis melibatkan berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hubungan antar masing-masing faktor. Kemudian, menurut Chester L. Barnard, Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Nah, fungsi-fungsi utamanya yaitu manajemen menurut pandangan Barnard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Barnard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Lanjut ke teori manajemen klasik. Nah, manajemen klasik yaitu ada pendekatan hubungan manusiawi. Pandangan hubungan kemanusiaan muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan pada manajemen yang berorientasi tugas atau klasik. Dan yang kedua, gaya ortodoks dan otokratis itu, maka pekerjaan menjadi monoton dan membosankan sehingga menimbulkan stres serta produktivitas menjadi mendeng atau bahkan menurun. Ketiga, pendekatan sumber daya manusia atau SDM menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Nah, lalu pendekatan hubungan manusiawi yang dipimpin oleh Elton Mayo. Di sini study Hawthorne yang dipimpin oleh Elton Mayo tentunya. Itu meneliti efek kelelahan hewan terhadap output yang dihasilkan, yang dimana peneliti tidak berhasil menemukan hubungan langsung antara perubahan kondisi kerja secara fisik dengan output. Nah, yang kedua yaitu kondisi sosial yang baru diciptakan bagi pekerja di ruang tes mempunyai peran besar dalam peningkatan produktivitas. Nah, dua faktor terpentingnya yaitu yang pertama suasana kelompok yang dimana bersama-sama ingin melakukan pekerjaan dengan baik tentunya. Nah, yang kedua ini pengawasan yang lebih partisipasif. Nah, itu partisipan dianggap penting daripada pekerja lain, teman-teman. Kemudian ada output hasil real menurut studi Hawthorne. Nah, yang pertama beralihnya perhatian manajer dan peneliti bidang manajemen dari hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan struktural dibagi menjadi ke hal berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan sebagai kunci bagi produktivitas. Nah, Hawthorne Effect
yaitu kecenderungan seorang dipilih untuk tujuan penelitian tertentu, untuk berbuat seperti apa yang diinginkan dalam penelitian tersebut karena situasi memang menghendaki hal itu. Kemudian ada sumbangan dan keterbatasan hubungan manusiawi. Yang pertama, melengkapi pendekatan klasik. Yang kedua, manajer diingatkan pentingnya terhadap proses kelompok untuk melengkapi perhatian terhadap masing-masing karyawan secara individual. Lalu konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempat yang bekerja. Perbaikan kondisi kerja dan kebutuhan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang relevan seperti yang diharapkan dan lain-lain. Produktivitas dan kepuasan kerja menjadi semakin kompleks dari yang dipikirkan semula. Nah, lanjut, anggapan yang digunakan dalam pendekatan ini bahwa manusia tidak memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan mengalami perubahan yang begitu cepat. Pendekatan manajemen modern menilai bahwa tidak ada satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan pada seluruh situasi. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu yang pertama tentang perilaku organisasi atau organisasional behavior, dan manajemen kuantitatif atau manajemen science. Nah, pertama teori manajemen modern dulu. Teori perilaku ditandai oleh 3 peningkatan kelompok perilaku, yaitu yang pertama perilaku individu per individu, yang kedua perilaku antar kelompok sosial, yang ketiga perilaku antar kelompok sosial. Lanjut ke pokok-pokok pikiran. Yang pertama, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual pengawasan harus sesuai dengan situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur dan prinsip. Lanjut, teori kuantitatif atau manajemen science memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, prosedur manajemen science atau ilmu manajemen sendiri, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menyusun model matematik, yang ketiga mendapatkan penyelesaian, yang keempat menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model, yang kelima menetapkan pengawasan atas hasil-hasil yang yang keenam mengadakan implementasi kegiatan. Memecahkan masalah manajemen dapat mengembalikan keputusan manajemen yang didasarkan atas pendekatan kuantitatif. Ini harus memberikan dasar kepada manajemen menyangkut dasar-dasar pendekatan yang rasional. Nah, selanjutnya pendekatan sistem manajemen. Yang pertama, manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk, barang dan jasa. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka, di mana lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan yang berdampak terhadap output organisasi. Nah, pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk memahami perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut hingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Nah, terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata saya sangat minta maaf karena